Apa saja yang ungkapan kekecewaan rekan-rekan supporter Ultras ini? Yang pertama, tidak ada komitmen yaitu dari manajemen karena keseriusannya untuk meningkatkan ke Liga 1 yaitu. Tapi bagi kami setelah melihat pertandingan itu di laga home kami itu kita tidak pernah menang. Ya, kalau sampai ini terjadi degradasi, titik lemahnya di mana sebetulnya? Ya manajemen sih kalau saya. Manajemen ya. Manajemen, jadi mungkin manajemen kurang komunikasi lah. Apa saja yang disampaikan ke manajemen? Ya harus ada perombakan, terus ada lini tengahnya atau apa, terus mungkin dari sisi non teknisnya atau apanya ya atau yang lain-lainnya itu kita sampaikan ya. Atau kemenangan non teknis ini yang memungkinkan. Nah mungkin bisa jadi seperti itu. Indonesia kan bola bulat Iya. Artinya bahwa ada hal yang tidak terjangkau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik. Yang hari-hari ini tentu banyak persoalan yang mesti disampaikan kepada masyarakat. Salah satu follower kami meminta untuk bisa memperbincangkan terkait dengan degradasi yang dialami oleh Gersik United yang awalnya di Liga 2 sekarang degradasi menjadi Liga 3. Dan tentu ini sangat memukul para supporter di Gersik United yang menamakan diri sebagai Ultras. Dan Ultras ini sungguh cukup kuat perannya dalam persepak bolaan di Gersik. Bahkan termasuk pengalihan kepemilikan dulu Gersik United dari bupati yang lama ke bupati yang baru, itu juga atas desakan dari Ultras. Kebetulan saya ikut terlibat di dalam pengalihan itu dan bersyukur sekali sudah bisa dipegang manajemennya oleh pemerintahan yang baru, bupati yang baru. Sayangnya setelah satu masa pertandingan dalam 2004-2025 ini mengalami degradasi, ini sungguh sangat disayangkan. Artinya begitu besar harapan teman-teman Ultras bahwa GU akan berjaya di Liga dan diharapkan justru naik di Liga 1. Sayangnya kenyataan pahit harus ditelan oleh teman-teman supporter, teman-teman Ultras, dan Gersik United sekarang berada di Liga 3. Nah, untuk membahas masalah ini, karena desakan oleh netizen, para follower kami meminta agar membahas masalah ini, saya hadirkan di sini Mas Imam Jainuddin. Imam Junaidi. Imam Junaidi yang hari ini hadir, beliau adalah Ketua Ultras Gersik. Kita sapa saja. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru lebih dikenal dengan Mas Junet. Ya, ini nama panggungnya Mas Junet ini. Ya, Mas Junet, ngobrol tentang supporter Gersik United yang namanya Ultras. Setelah mendengar kabar bahwa ada degradasi yang dialami oleh Gersik United, apa sebetulnya reaksi teman-teman Ultras? Terima kasih Gus Jo. Kami tunang di podcast di sini. Ya. Saya mewakili rekan-rekan Ultras Gersik. Dengan tahun ini degradasi menjadi Liga 3, kami seluruh supporter jujur sangat terpuruk. Ya. Sangat emosional, sangat sedih lah ya. Cuman ya kita menanggapinya sekarang lebih dewasa, bukan seperti yang dulu. Nah, cuman tetap harus ada pembaruan. Kekecewaan kami yang pertama karena awal mula launching itu kan dari pihak manajemen ingin meningkatkan ke Liga 1. Ternyata hasilnya malah turun ke Liga 3.
Nah, itu kekecewaan rekan-rekan. Ya. Apa saja yang ungkapan kekecewaan rekan-rekan supporter Ultras ini? Yang pertama tidak ada komitmen yaitu dari manajemen Ya. karena keseriusannya untuk meningkatkan ke Liga 1 yaitu. Tapi bagi kami setelah melihat pertandingan-pertandingan itu di laga home kami Ya. itu kita tidak pernah menang. Ya. Mungkin ada apa dengan Ya. manajemen atau Ya. ada apa dengan PSSI itu Ya. kita masih kita cari. Ya. Tapi disadari tidak bahwa banyak orang mengatakan sepak bola itu tergantung dari duitnya. Ya disadari juga Ya. masalah sepak bola memang tidak jauh dari duit, tidak jauh dari politik. Artinya Anda menganggap bahwa kekalahan-kekalahan ini karena tidak cukup modal GU untuk melaju ke Liga 1. Jujur perbandingan antara tahun 2023-2024 sama yang kemarin, Ya. sebelumnya itu yang kita merintis mulai perpindahan Ya. itu secara finansial lebih kuat yang sekarang. Gitu ya. Lebih kuat yang sekarang. Karena apa? Yang pertama gaji pemain tidak pernah telat. Ya. Terus untuk masalah yang lainnya tidak pernah telat juga Ya. ya toh. Untuk masalah akomodasi dan masalah yang lainnya kita Ya. tidak pernah telat. Cuman nggak tahu kenapa kok bisa degradasi ya toh. Ya. Padahal secara finansial saya akui manajemen saat ini keuangan kuat Ya. ya toh. Artinya mungkin bisa jadi ini persoalan negosiasi. Mungkin Ya, toh. Kita nggak negosiasi. tahu. Artinya bahwa pengaturan skornya tidak berhasil. Saya belum bisa menjawab itu ya. Iya. Mungkin karena tidak ada komunikasi antar bidang di manajemen. Iya. Itu bisa jadi di internal kita kurang Iya, atau mungkin di eksternalnya komunikasi manajemen dan eksternal atau kurang atau ada miss itu Iya. mungkin di situnya sih kalau Iya. kami melihat. Sejauh ini kalau kita lihat materi pemainnya sebetulnya seperti apa? Cukup kompetitif atau sebetulnya kita punya materi yang menyedihkan? Kalau materi pemain sih kita di atas rata-rata untuk Di atas rata-rata, kompetisi ya. kemarin loh ya. Ya, Kompetisi kemarin kita di atas rata-rata daripada klub-klub yang lain. ya. Ya toh. Tapi kalau sampai ini terjadi degradasi, titik lemahnya di mana sebetulnya? Ya manajemen sih kalau saya. Manajemen ya. Manajemen, jadi mungkin manajemen kurang komunikasi lah mungkin Ya, itu Dengan komunikasi pemain. dengan pemain, dengan pihak luar atau dengan internal sendiri antar bidangnya. Ya. Ya. Kalau pelatihnya sudah cukup mumpuni? Nah itu pertama kita kesalahan memilih pelatih. Oh ya. Yang pertama itu karena yang pelatih yang muda bagus, pelatihnya Ya. cuma karena terlalu muda kurang pengalaman. Ya. Pergantian pelatih pun itu kita telat. Ya. Harusnya kan Sudah di tengah liga ya. setengah liga itu Ya. baru kita ada pergantian pelatih. Sehingga chemistry antara pelatih dan pemain tidak cukup terbangun baik. Kurang baik ya. Kurang baik ya. Dan itu titik lemahnya. Ya. Nah, tapi secara umum permainan yang disajikan oleh GU sendiri selama pertandingan kemarin 2024 sampai 2025 ini. Ya secara umum secara pertandingan sih secara permainan cukup bagus. Ya. Cuman eksekusi akhirnya yang kita selalu ya kalah ya. kalah di eksekusi akhir. Jangan-jangan ada kebobolan di tingkat pemain. Barangkali mungkin pemainnya ada yang menerima imbalan dari lawan sehingga mereka tidak mengeksekusinya dengan benar. Waktu kami di supporter kurang memahami di ranah Ya, situnya ya. ya. Belum melihat. Tapi ada kemungkinan dilihat teman-teman seperti itu. Ada aja beberapa pemain itu lemah ya Ya. nggak tahu itu karena faktor apa, karena kelelahan atau kecapean atau ada pikiran di rumahnya atau mungkin yang disebutkan oleh Gojo tadi ya. Ya. Bisa saja seperti itu. Ya, hal-hal ini tentu di luar jangkauan teman-teman supporter. Iya. Ya, kalau misalnya dari kondisi yang semacam ini, apa yang bisa dilakukan oleh supporter? Ya kita kemarin beberapa kali melakukan audiensi dengan manajemen. Ya. Jadi audiensi itu kita lakukan sebelum degradasi. Ya. Jadi itu ada beberapa pertemuan, namanya 2 kali kalau nggak salah itu. Yang pertama di Pangsut, terus yang kedua di mes, di Ya. Semen, gitu. Di kantornya GU sama di mesnya GU itu kita melakukan audiensi dengan manajemen. Dan kita juga ketemuan dengan pemain, pelatih, sama
all manajemen yang ada di situ. Ya, Kita hasilnya memberikan masukan-masukan. Ya, Atau ini kelemahannya gini tadi, supporter juga punya data. ya. Apa saja yang disampaikan ke manajemen dari teman-teman? Ya harus ada perombakan, terus Ya. ada lini tengahnya atau apa, terus mungkin dari sisi non teknisnya atau apanya ya atau yang lain-lainnya itu kita sampaikan. Ya. Ya, toh. Perombakan apa yang diinginkan di tingkat manajemen atau di tingkat pemain? Tingkat pemain, terus kalau manajemen kita nggak cawe-cawe waktu Ya. itu karena masih bagus, karena bagi kami finansial masih ada, Cukup, masih kuat, jadi menurut kami bagus lah ya. Toh. Nah, ternyata di jajaran pelatih pun asalnya yang pelatih masih muda kita masih ikut agensi. Terus pergantian jajaran zaman pun kita juga ikut juga ya, dan memberikan masukan-masukan lagi ya. Ya. Dan kita data mulai pertandingan dari pertama sampai terakhir, ini loh yang lemah di sini, yang lemah di sini ya. Ya. Kita sampaikan semua itu. Ya. Tapi ketika telah selesai disampaikan, apakah manajemen menyadari itu lalu melakukan perombakan yang seperti diinginkan oleh teman-teman supporter? Menyadari. Waktu itu pelatih juga langsung merombak. Ya. Jadi merombak formasi yang ada di pelatih yang lama dulu, dirombak lagi. Malah janjinya Coach Jajang itu kita harus mendapatkan 15 poin supaya lolos. Ya. Tetap bertahan di Liga 2. Ya. Ternyata Coach Jajang sendiri mengakui bola Indonesia ya seperti itulah ya. Kalau bola Indonesia seperti itu. Ya. Maka dari itu mungkin ini kesalahannya di manajemen atau di teknis pemainnya. Ya. Atau kemenangan non teknis ini yang memungkinkan. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Indonesia kan bola bulat. Iya. Artinya bahwa ada hal yang tidak terjangkau baik itu oleh manajemen maupun oleh teman-teman supporter. Ya. Sejauh ini apa yang bisa dirasakan kontribusi teman-teman supporter terhadap persepak bolaan di Gresik, khususnya Gresik United? Kontribusi supporter ke GU yang pertama ya mensupport ya toh. Kita kan ada pemain 12 ya toh. Support gimana caranya memotivasi pemain agar bangkit ya toh. Terus yang kedua kita hanya mengevaluasi setiap pertandingan, kita sodorkan ke manajemen. Jadi itu sudah kami lakukan kepada manajemen saat ini. Tadi setiap kali pertandingan kita ngasih masukan, Nah, ya alhamdulillah manajemen welcome sih kepada kami. Cuman nggak tahu ini kesalahannya bisa degradasi seperti apa, kenapa kita nggak tahu ya. Sampai saat ini berapa sebetulnya supporter Gresik United yang melabeli Ultras ini? Supporter yang terdata ya toh. Kita nggak seperti yang dulu. Kalau yang dulu hampir 12.000 pernah kita ya. Nah, kita paling hanya 2.000-an kurang lebih yang terdata. Ya, apa yang menyebabkan mereka terjadi penurunan drastis supporter tim ya? Nah, kalau tim menangan saya yakin banyak. Karena apa? Kita ada dua, antara supporter sama penonton. Ya. Kalau supporter kan yang loyalis banget ya. Kalau penonton kan hanya hiburan untuk menikmati itu. Ya. Tapi ada enggak rencana teman-teman untuk melakukan setidaknya menekan manajemen untuk melakukan perombakan sehingga mereka berbenah untuk bisa paling tidak tahun depan bisa menjadi Liga 2 kembali? Alhamdulillah kemarin kita pertemuan terakhir di MES pasca degradasi, kita ketemu dengan CEO langsung dan seluruh jajaran manajemen. Permintaan rekan-rekan Ultras Gresik yang pertama dari CEO permohonan maaf secara terbuka sudah dilakukan ya toh. Terus yang kedua itu pengunduran diri CEO itu sudah dilakukan secara tertulis kepada presiden klub ya toh. Presiden klub GU ya toh, tapi nggak tahu itu di ACC sama presiden atau enggak, kita kurang paham ya. Nah, terus dari rekan-rekan supporter itu pengennya, harapannya itu kedepannya itu kita lebih mandiri. Jadi GU ini nggak asal bisa naik turun tapi kita tidak punya aset atau apa-apa. Lebih baik kita menata dulu supaya besok ke depan biar lebih besar. Contoh aja Jogja. Jogja bisa naik ke Liga 1 membutuhkan waktu 17 tahun. 17 tahun ya.
17 tahun. Nah, terus Persebaya. Ya Persebaya itu butuh waktu juga lama ya. Lama sekali. Nah, terus toko-toko di Surabaya kan toko bola banyak. Nah, kami di Gresik kami butuh toko-toko bola yang skala nasional. Dulu ada almarhum Pak Imam. Imam Supati. Sekarang nggak ada. Kita kehilangan sosok. Toko yang benar-benar menaungi sepak bola itu nggak ada. Nah, yang pertama kita harus menunjukkan lagi toko-toko sepak bola yang skala nasional. Terus yang kedua, kita ayolah manajemen kita sama-sama bangkit ke Liga 2, tapi yang pertama paling utama kita tunjukkan, kita kuati dulu finansial kemandirian kita. Dari manajemen kita berbenah, dari supporter juga berbenah. Dari manajemen, ayo kita aset lah, mes, contoh lah, mes jangan ketergantungan memakai fasilitas pemerintah daerah atau fasilitas BUMN. Ayolah kita lebih baik daripada pemain bagus, lebih baik dibelikan tanah untuk bangun mes saja ya toh. Terus store, ayo kita kerjasama dengan pemerintah yaitu dengan Pak Camat, BUMDes yaitu kita jualan store di tiap wilayah. Kita kenalkan kembali kebanggaan kami, tim kebanggaan kami Gresik United ke seluruh wilayah daerah. Jadi minta bantuan dari kepala desa atau dari lurah, dari camat, ayo kita promosi juga ke bawah. Harapan kami sih seperti itu. Kalau baju store-nya laku kan otomatis bisa menjadi pemasukan manajemen juga meskipun hanya skala kecil. Terus di perusahaan-perusahaan juga ayo kita sowani lah. Saya dulu menjadi supporter yang masih kelas bawah. Saya berharap Gresik akeh industri nih, boleh duit gampang. Mestinya. Ternyata tidak semudah itu. Nggak semua perusahaan mau membiayai sepak bola. Kenapa mereka tidak tertarik dengan sepak bola? Nah, kurang paham itu. Karena mungkin ada unsur-unsur yang lain lah, karena perusahaannya masih defisit atau apa kan ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat bola voli cukup banyak supportnya. Karena bola voli kan miliknya perusahaan sendiri tuh. Kenapa tidak seperti itu? Dulu kita punya Petrokimia. Nah itu kan Petrokimia karena sepak bola tidak boleh dibiayai oleh BUMN. BUMN atau negara. Akhirnya Petrokimia kan dilebur menjadi sama Persik menjadi Gresik United. Nah, Gresik United bagi saya sih belum ada juara. Yang juara dulu hanya Petrokimia Petrokimia ya, di Gresik ya, yang pernah sepak bola yang juara hanya Petro. Nah, tiga ini ayolah kita bareng-bareng membangun. Dari unsur pemerintahan, unsur perusahaan-perusahaan yang lainnya juga tidak semua masyarakat tahu siapa sih sebetulnya CEO-nya GU dan siapa sebetulnya presiden klubnya. Secara akte tertulis yang saya ketahui terakhir kemarin pasca degradasi itu GU itu legalitasnya miliknya 2 orang, Gus Alan sama Haji Riki. Tadi persentasenya berapa adalah nanti ya. Terus presiden klubnya itu Gus Yani. CEO-nya Mbak Nila. Dan sekarang dapat kabar CEO-nya mengajukan pengunduran diri. Apa sebetulnya yang melatar belakangi, kalau Saman lihat Mas Junet, yang melatar belakangi CEO ini mengundurkan diri? Karena desakan dari rekan-rekan supporter. Dan akhirnya menyadari, minta maaf dan terus mengundurkan diri. Artinya bahwa mereka gagal membawa GU ke Liga 1, justru terpuruk di Liga 3. Atau karena prestasi itu ya berarti. Mungkin itu, tapi bagi saya sih, saya pribadi bukan atas nama supporter bukan atas nama, saya menyayangkan. Menyayangkan apa? Manila ini benar-benar serius menangani bola mencarikan finansial. Benar-benar serius mencarikan itu. Sayang kalau mengganti. Mencari sosok pengganti seperti Manila itu susah. Cuman Manila mungkin kurang pengalaman Tapi kan ngurus bola tidak hanya sekedar menyediakan dana. Pengalamannya juga itu harus ada. Manila kemarin akhir-akhir baru mulai ada pengalamannya karena terjun langsung sendiri. Selalu saja sepak bola di tingkat kota dan kabupaten selalu dimanajeri CEO-nya dari keluarga bupati. Dan sampai dengan saat ini belum cukup bisa meraih sukses, katakanlah begitu, bahkan terpuruk di Liga 3. Apakah mereka tidak menyadari bahwa
mestinya ada orang yang di luar lingkaran bupati yang mengurus bola ini. Ya kalau emang ada, terakhir kemarin CEO ngomong monggo silakan yang mau megang. Ya, Yang terakhir kata-kata CEO seperti itu. ya. Malah mereka akan support, akan bantu. Kalau teman-teman ultra sendiri, kira-kira kalau melihat hal yang semacam ini, apakah ini kesempatan untuk mengajukan orang di luar lingkaran bupati atau seperti apa? Kemarin sih ada orang-orang yang ditawarkan, Ya. yang orang-orang di luar bupati tawarkan, ternyata dorongan dari supporter Ya, si A, si B, si ya, C gitu. ya. Ternyata setelah kita temui, ya mereka angkat tangan. Oh gitu ya. Heeh. Tidak sanggup menangani. Tidak sanggup GU. menangis bola ya. Siapa saja yang sudah pernah ditemui GU untuk diajukan sebagai calon CEO? Ada lah beberapa orang itu. Ada beberapa orang ya. Dan mereka semuanya tidak Angkat siap. tangan, belum siap. Apa yang kira-kira alasan mereka tidak siap? Yang ngurusi bola kan perlu uang banyak ya. Ya, Karena yang pertama masalah finansial ya toh. Terus yang kedua ya toh, sepak bola Indonesia kan ya kadang jadwalnya berubah-ubah ya toh. ya. Regulasinya juga berubah ya Ya. toh. Kita plannya A, udah kita siapkan A, ternyata regulasinya Itu berubah menjadi B. Ya. Nah, otomatis kan membengkak lagi ya. Ya. Ini toh. Ya. Dari segi teknis misalnya, apakah manajemen yang sekarang sudah cukup mumpuni untuk mengelola teknis persepak bolaan kita? Ya perombakan pasti ada. Kemarin tuntutan rekan-rekan Ultras itu kita melakukan perombakan di internalnya manajemen. Ya. Yang tidak produktif kita rubah. Oh ya. Jadi kita ganti yang produktif. Kalau CEO-nya kami berharap sih tetap Ya. tetap ya. Karena apa? Selama ini yang bagi kami, kacamata kami yang masih siap hanya Mbak Nila. Ya. Gitu. Cuman di bawah-bawahnya Mbak Nila, kita ayolah, yang dulu ada Kak Jiriki, Ya. ada siapa, kembali lah bantu Ya. untuk sepak bola menjadi naik lagi ya. Ya, ini yang lain kedua kayak Jiriki dan lain-lain, apakah masih bergairah? Kalau saya menyimpulkan apa yang disampaikan Mas Junet ini sudah mulai mutung untuk tidak mau mengurus GU lagi. Saya yakin Kak Jiriki kan awal mulanya dari Ultras ya. Iya. Dia dulu mantan ketua Ultras sebelum saya ya. Kalau dari desakan rekan-rekan Ultras, insya Allah hatinya akan terbuka ya. Gitu ya. Insya Allah. Iya. Cuma kan ya kita nggak tahu lagi ya. Saya belum menemui. Atau mungkin saat sekarang masih kecewa dari keadaan GU yang sekarang. Ya untuk saat ini mungkin karena liga berhenti masih Ya. belum fokus di situ ya. Ya. Mungkin dalam waktu 2 bulan atau sebulan ke depan kita fokus lebih menata untuk musim kedepannya itu. Ya. Dalam menyemangati GU sekarang, apa rencananya teman-teman Ultras paling tidak untuk bisa melakukan perubahan yang signifikan agar GU ini bangkit lagi? Kalau bagi rekan-rekan Ultras sih, kalau masalah bangkit untuk 1 tahun 2 tahun nggak mungkin. Ya. Yang harapan kami sih kita punya plan selama 5 tahun ini seperti apa. Ya. Tahun pertama ayo kita punya apa dulu. Ya. Kita wujudkan mes, Ya. ayo kita mes. Oke. Kita wujudkan mes. Plan tahun kedua kita wujudkan apa? Transportasi bis Ya. atau apa ya toh. Tahun ketiga apa ya toh? Store atau apa ya. Ya. Tahun keempat apa ya? Menaik Liga 2 atau tahun pertama dan naik Liga 2 itu bonus. Ya. Yang pertama bagi kami sih, ayolah kita perkuat manajemennya dulu. Kita perkuat GU-nya dulu biar punya marwah. Ya. Ya, tahu ya. Sejauh apa sebetulnya pengaruh kemandirian ini? Bukankah artinya ketika ada aset sekalipun bukan milik sendiri, penggunaannya kan sama saja? Tapi kan gini, kalau bukan milik sendiri kan masih itu milik pemerintah, Ya. gitu. Itu milik BUMN kan nggak enak, Ya. didengarnya kan nggak enak ya. Ya. Kalau tim yang sehat itu kan pasti punya aset sendiri. Ya. Jadi kan, itu mesnya siapa? Mesnya GU, keren dong. Ya. Ya. Oh itu stadionnya siapa? Stadionnya GU sendiri, Ya. kan keren kayak gitu-gitu. Ya. Nah, makanya terus kalau bisa kita milik sendiri semua lah ya, Ya. milik GU sendiri. Entah itu GU diolah siapa atau siapa itu biar tidak pengaruh diperpolitikan Kabupaten Gresik. Ya. Gitu. Siapapun pemimpinnya, ayolah supportan GU iki ngono. Ya. GU iki wis mandiri, wis di aset ngono. Ya, artinya selama ini sebetulnya pengaruh politik
terhadap GU cukup besar. Iya. Dan keinginan teman-teman Ultras untuk bisa membuat GU mandiri ini menjadikan supaya pengaruh politik jadi lebih rendah gitu. Iya, mungkin itu. Dengan pengaruh politik yang lebih rendah, Anda yakin bahwa prestasi GU bisa diangkat? Saya yakin kalau emang kita kondisinya sehat. Ya. Tadi kita benahi semua, kita munculkan tokoh-tokoh yang ada di nasional, tokoh bola, nanti akan kita berjalan bareng. Ya. Ya. Tapi ini tidak mudah, butuh waktu panjang. Butuh biaya yang cukup besar. Ya. Apa saja yang kira-kira direncanakan teman-teman untuk bisa support menjadi tim yang mandiri seperti itu? Untuk langkah kedepannya, kemarin CEO Mbak Nila siap, setuju dengan ide-ide ini. Cuman kan dia tidak bisa ngomong banyak karena sudah melakukan pengunduran diri. Ya. Entah itu masih dipercaya lagi, Mbak Nila siap untuk mewujudkan itu. Ya, kalau tapi dengan plan jangka panjang. Ya. Kalau dari kondisi yang semacam ini setelah GU mengalami degradasi menjadi Liga 3, teman-teman Ultras masih optimis nggak bahwa GU akan naik peringkat? Naik peringkat pasti bisa. Nah, cuman daripada kita naik tahun ini oke. Tapi kalau kita kemandirian kita masih kurang, percuma. Ya toh. Lebih baik kita naik tapi mandirinya ada. Ya. Kalau dari segi teknis, sejauh apa optimisme teman-teman terhadap teknis persepak bolaan dari GU ini? Ya, kita tunggu aja gebrakan dari presiden klub besok, CEO-nya nanti siapa yang ditunjuk, terus pemain-pemainnya seperti apa, nanti kita bisa melihat di situ kesiapannya. Dan untuk naik ke Liga 2 kita bisa melihat dari situnya. Kalau saat ini masih belum bisa dilihat. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa bola di Indonesia ini cukup unik, bahkan pengaruh-pengaruh non teknisnya jauh lebih besar mewarnai hasil pertandingan sepak bola di Indonesia. Mungkin tidak ada yang bisa menangani hal-hal yang non teknis semacam ini. Insya Allah nggak sih ada. Ada ya, ada. Dulu pernah ada. Ya, waktu kita naik ke Liga 2 kemarin kan ya kita benar-benar mulai belajar bersama. Ya. Dan ada yang nangani. Ya, adalah ya. Ke depan Anda lihat bahwa ada kemungkinan bahwa itu bisa tertangani, atau jangan-jangan apa yang kita perbincangkan itu nanti justru seperti hasil yang sekarang malah tergradasi. Belajar dari pengalaman kemarin, alhamdulillah ke depan sudah ada langkah. Ya. Sudah ada langkah untuk ke sana ya. Ya, kalau misalnya dari segi manajemen, apakah manajemen kondisi yang sekarang cukup mumpuni untuk melangkah naik peringkat lagi, atau mungkin ada yang harus ditambahkan di dalam manajemen kita? Nah, manajemen saat ini kan kita belum tahu. Ya. Soalnya kan CEO-nya udah mundur. Sudah mundur dan belum ada pemilihan baru. Lah itu, jadi kita tidak bisa ngomong panjang lebar dulu. Ya. Kalau dari sesepuh bola sendiri yang di Gersik, kira-kira mereka seperti apa? Harapan kami sih kemarin Mas Wid sih. Ya. Mas Widodo itu, ayolah kontribusi ke Gersik lah ya. Tadi meskipun tidak menjadi di dalam kepelatihan ya. Ya, untuk jaringannya Mas Wid yang ada di atas tolong dibantu. Ya. Ya, nggak tahu itu manajemen komunikasinya dengan Mas Wid seperti apa, saya nggak tahu. Ya, tapi kira-kira ada kemauan nggak kira-kira Mas Widodo? Wah, kurang paham. Saya belum pernah ketemu dan ngajak ngobrol ya. Ya. Selain Mas Widodo, tokoh-tokoh bola di Gersik, siapa lagi yang mungkin bisa dilibatkan dalam kepengurusan sepak bola ini? Ya banyak sih ya toh. Ya kami berharap sih Kak Jirki kembali lagi. Ya. Terus Gus Alan juga kembali lagi. Ya. Mbak Nila, yuk semuanya kita sinergi, kita satu memikirkan kedepannya seperti apa ya toh. Ya. Dan dari perwakilan perusahaan juga harus ada, perwakilan dari pemerintah daerah harus ada. Karena apa? Kita harus bersinergi semuanya. Ya. Tanpa adanya dari berbagai elemen yang di luar sepak bola kita juga nggak bisa. Ya. Kalau toh misalnya
perusahaan-perusahaan, artinya bahwa mereka kan hanya sebagai sponsor. Sejauh ini minat mereka sebagai sponsor tidak cukup kuat. Sponsor itu kan nggak hanya beberapa perusahaan aja yang support, nggak keseluruhan. Ya. Ya, toh. Kalau sponsor tuh ya nggak sebesar yang kita harapkan, ternyata ya Gitu ya. di luar ekspektasi untuk membiayai sepak bola. Ya, artinya tidak ada yang sebetulnya serius punya minat untuk memajukan sepak bola di Gresik ini. Dari perusahaan-perusahaan besar misalnya. Ya ada, cuman kan nggak sepenuhnya. Kan mereka juga diaudit sama perusahaannya masing-masing. Ya, tapi kan ada yang disebut sponsor utama, ada sponsor tunggal, ada sponsor pendukung gitu. Kalau sampai pada sponsor utama, sampai sekarang ada yang nyanggupi? Belum ada. Wah, kurang tahu itu ranah manajemen ya. Iya, tapi artinya kita bisa lihat lah kaosnya kalau di depan besar ya itu kan sponsor utama. Iya, utama. Sampai sekarang ada atau tidak? Ya kemarin sih ada. Ada. Kemarin. Tapi yang tahun depan kira-kira Sampan optimis ada enggak? Tergantung, kalau CEO-nya masih Mbak Nila, insya Allah ada lah. Masih mungkin ya, masih mungkin. Sayang sekali kalau ini harus diganti kan begitu. Ya, kalau terhadap pengelolaan teman-teman supporter sendiri, apa yang dilakukan oleh Ultras untuk mengelola supporter sampai sejauh ini? Pengelolaan supporter Ultras? Iya. Ya kalau dari kami sih kita belajar dewasa aja. Iya. Kita belajar dewasa, kita kurangi anarkis atau hal-hal yang tidak baik atau merugikan masyarakat sendiri. Ya. Kalau terkait dengan kasus yang kapan hari di GJS itu. Makanya dari itu kan kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi kepada rekan-rekan sampai bawah. Yeah. Dan saya sendiri pun kemarin juga memimpin baru satu kompetisi. Yeah. Sudah ada insiden 3 kali. Yeah. Udah 3 kali yang di Polres Lamongan 2 kali ya toh. Yeah. Terus di Gresik ya toh. Tapi alhamdulillah semuanya udah teratasi meskipun ada waktu, masih ada. Ya kami berharap pada seluruh Ultras Gresik untuk berpikir panjang sebelum melangkah, itu aja. Dan kita bersama-sama mengembangkan Ultras Gresik. Banyak orang tua yang kecewa, merasa takut kalau anaknya terlibat sebagai supporter. Betul, banyak. Rasa trauma banyak. Ya, seperti apa mengatasinya yang semacam itu? Ya kemarin kita sempat turun ke bawah ya toh. Ada beberapa kita kasih pemahaman. Dan kita kemarin ulang tahun yang ke-25 dan itu kan ide pengurus baru, kita adakan manakipan. Ya itu kan kita hanya menarik seluruh masyarakat Gresik supaya kita lagi kepada Ultras, bahwa Ultras itu tidak yang aneh-aneh atau yang lainnya. Ultras itu ya yo Gresik iki yo alim yo dan lain-lainnya lah ya. Untuk datang ke orang tuanya sendiri pun ya kita juga gampang-gampang ewoh. Karena apa? Banyak orang tua yang trauma banget. Betul. Wes anakku wis gak usah budal, wes anakku gak usah ngene. Kenapa? Engko kecekel wis pasti ya. Tadi kita memberikan edukasi pada orang tuanya, alapu wis aman. Kalau terkait dengan perlindungan supporter, ada enggak programnya Ultras dalam rangka melindungi supporter kalau mungkin tersangkut pada insiden-insiden semacam itu? Ya alhamdulillah kemarin dengan kepengurusan saya yang baru ini, saya kan menjalin hubungan baik dengan kepolisian, dengan yang lainnya. Kita harus bersinergi dengan mereka. Karena apa? Tanpa adanya mereka kita juga bukan siapa-siapa. Ya. Terus alhamdulillah kita di pemerintahan, di dewan atau di bupati atau wakil bupati kita juga komunikasi dengan baik. Nah, alhamdulillah kenapa kemarin yang kejadian di Lamongan itu banyak mereka-mereka yang membantu. Ya alhamdulillah salah satu dewan kita di RI kan banyak. Ada Mas Yidan, ada Manila, ya atau ada Mas Jayel, semuanya kan ikut membantu mengkomunikasikan. Alhamdulillah mereka sudah bisa lah, ada apalagi Mas Alif ya tahu sama yang lain-lainnya itu. Jadi kalau jadi supporter ada jaminan enggak teman-teman Ultras itu memberikan perlindungan pada supporter kalau mereka tersangkut insiden-insiden semacam itu?
Nah ini kan kami di sini pun sendiri ada biro hukum ya, ada biro hukumnya. Cuman ada beberapa supporter yang arus bawah. Arus bawah ini kan di luar nalar kita dan di luar sepengetahuan kami ya toh. Makanya kita pengennya ke depan nanti Ultras itu ada KTA. Jadi kalau emang KTK ini emang berjalan atau apa yang benar-benar anggota Ultras, ayo kita bantu. Seperti itu terjadi di Jakarta, di supporter yang lain udah besar-besar itu seperti itu. Jadi kalau emang dia benar-benar anggotanya, mereka pasti bantu. punya kartu. Sekarang belum. Kita di sini belum. Kita dulu tahun berapa ya? 2012-an baru ada. Oh ya. Nah, sekarang udah belum upgrade, belum update lagi. Nah, kalau misalnya terkait dengan mereka yang mengalami kekerasan ya, lalu harus tinggal di rumah sakit itu. Ada nggak program dari Ultras ini dalam melindungi mereka, khususnya di bidang kesehatan? Karena orang tua banyak yang khawatir kalau misalnya pas cedera itu lalu tidak ada yang tanggung jawab misalnya. Kalau di Ultras mulai zamannya kepemimpinan siapa aja, itu tiap kali ada di stadion kita selalu backup, pengurus Ultras selalu backup. Jadi sampai di rumah sakit pun ya yang backup teman-teman pengurus. Jadi supporter enggak pernah keluar uang untuk pengobatan? Enggak pernah. Tapi kalau kita udah bawa ke rumah sakit, udah selesai ya nanti di rumah atau ada apa lagi itu urusannya mereka, keluarga. Kalau kita yang hari-harinya itu semua kita. Semua kita terus perawatan lanjutan yang mereka Yang mereka. Cuman ada beberapa anggotanya biasa dari Korwil atau komunitasnya mereka datang sendiri ngasih biasanya dari komunitas. Kalau dari pengurusnya sendiri waktu hari-hari di rumah sakit itu. Mereka berdonasi untuk membantu sesamanya. Komunitasnya atau Korwilnya masing-masing. Ke depan kalau misalnya kita lihat masa depan Ultrasnya seperti apa? Ya, saya berharap sih kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu ya. Saya seperti waktu marwahnya di Petrokimia. Stadion Petrokimia selalu penuh. Nah, kenapa di Stadion Gelora Joko Samudra nggak pernah penuh? Dulu sangat fanatik. Sangat fanatik ya. Sekarang kurang fanatik. Kurang fanatiknya. Karena apa ya, jiwanya masyarakat Gresik terbelah ya, bukan hanya pure di Gresik United. Ya kami pahami. Karena apa? Tim membawa pengaruh supporter. Kalau supporternya banyak, timnya pasti bagus. Kalau timnya bagus, supporternya jadi banyak. Ini yang apa? Istilahnya lingkaran setan. Ketika supporternya banyak, timnya akan bersemangat untuk berlaga dengan bagus. Di sisi yang lain, ketika timnya bagus, baru supporternya muncul banyak. Kalau untuk menguatkan loyalitas dan fanatisme ini seperti apa yang dilakukan teman-teman Ultras? Ya rekan-rekan Ultras sih kopdar ya. Kopdar tiap zona mesti. Tadi ada agenda masing-masing mereka itu. Tadi tiap komunitas sih yang jalan itu. Ada musik tapi diselingi bahas bola. Terus ada ngopi bareng tapi selingannya bola ya. Tadi itu bentuk silaturahim mereka kepada korwil-korwil di tiap zona. Sayangnya redaksi ini mendengar selentingan kalau Mas Junet ini mau mengundurkan diri. Seperti apa sebetulnya? Benar enggak ini selentingannya? Saya kemarin ada niatan emang pengen mundur, Pak. Jadi alasannya apa, Mas? Banyak ya mungkin kepemimpinan saya kurang baik kemarin. Jadi makanya saya mundur atau lebih baik ada yang lebih peduli dengan Ultras Gresik. Mungkin ya karena saya udah kelamaan di pengurus ya. Mungkin. Apa karena kecewa ketika degradasi? Kalau kecewa pasti kecewa ya. Pasti semua, nggak mungkin nggak ada yang kecewa. Pasti kecewa semua. Cuma ini mundur saya bukan karena apa-apa ya, karena mungkin ada yang lebih baik daripada saya. Karena saya pilihnya pun karena terpaksa. Jadi catatan ini buat pemirsa bahwa saat sekarang GU mengalami dua dilema. Satu sisi CEO mengundurkan diri dan menunggu persetujuan presiden klub. Di sisi yang lain Ultras ketuanya juga mau mengundurkan diri dan ini menjadi
hal yang cukup memprihatinkan, terutama bagi penggemar bola di Gresik. Mudah-mudahan ke depan kita menemukan format yang lebih bagus lagi dan GU bisa bangkit menjadi tim sepak bola yang disegani di tanah air. Ya, kira-kira seperti itu, Mas. Iya, benar. Ya, tetap punya harapan bahwa GU akan lebih baik. Pasti Ya. Oke. Terima kasih Mas Junet yang sudah hadir di studio. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Mas Imam Junaidi yang sering kita panggil Mas Junet, Ketua Ultras Gresik yang sudah berbincang terkait dengan tim Gresik United dan berbagai hal tentang supporternya. Mudah-mudahan ini menjawab permintaan teman-teman yang ingin berbincang tentang Gresik United. Catatan saya bahwa sampai dengan hari ini saya belum berhasil menghubungi, walaupun sudah berkali-kali saya telepon manajemen Gresik United, Mas Haris Bahaswan, yang sampai dengan hari ini belum menjawab telepon saya. Mudah-mudahan segera terjawab dan kita akan berbincang dengan manajemen untuk tahu lebih jauh terkait dengan Gresik United di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.